Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Bayang di Atas Atap. Sebuah kisah tentang pelet pengasihan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di bawah langit petang yang mulai memerah, Gani melangkah keluar dari terminal bus di kota Semeru, sebuah kota kecil di Jawa Timur yang dikelilingi perbukitan hijau. Bau tanah basah setelah hujan menyapa hidungnya, membawa aroma nostalgia kampung halaman. Setelah 3 bulan bekerja sebagai supervisor di tambang batu bara di Pulau Kalimantan, Gani akhirnya bisa pulang ke pelukan keluarganya. Ransel coklat tua yang usang tergantung di pundaknya, penuh dengan pakaian kotor dan oleh-oleh sederhana, sekotak kue lapis khas Kalimantan untuk anaknya, Ardi, dan sehelai kain batik untuk istrinya Rina. "Assalamualaikum," seru Gani sambil membuka pintu kayu rumah mungilnya. Di gang sempit perumahan sederhana, bau rendang yang sedang dimasak langsung menyambutnya, bercampur dengan suara televisi yang menyiarkan sinetron kesukaan Rina. Rumah berdinding bata ekspos itu terasa hangat, meski sederhana, dengan karpet plastik hijau dan foto keluarga terpajang di dinding. "Waalaikumsalam." Rina muncul dari dapur. Selemek birunya sedikit basah, wajahnya yang bulat dan matanya yang lembut langsung berseri melihat suaminya. "Alhamdulillah mas, akhirnya pulang. Gimana kerjaan di Kalimantan?" "Lancar dek, cuma capek di perjalanan. Ardi mana?" tanya Gani sambil meletakkan ranselnya di sudut ruang tamu. Ia melirik ke arah kamar kecil tempat Ardi biasa bermain. "Itu lagi tidur mas, kecapean tadi main sama anak-anak tetangga di lapangan," jawab Rina sambil mengaduk panci di dapur. "Aku siapin air panas buat mandi ya, mandi dulu biar seger." "Nuwun dek," saut Gani tersenyum kecil. Ia merasa beruntung memiliki Rina yang selalu sabar menanti kepulangannya setiap 3 bulan sekali. Pekerjaan sebagai supervisor di area terlarang tambang memang berat, mengawasi perakitan bahan peledak dengan resiko tinggi, tapi gaji yang lumayan cukup untuk menghidupi keluarganya. Malam itu setelah mandi dan makan malam bersama, Gani duduk di teras sambil menyeruput kopi hitam. Langit Semeru tampak cerah, bintang-bintang berkelip di atas perbukitan. Namun tiba-tiba kepalanya terasa pusing. Bukan pusing biasa seperti setelah perjalanan jauh, melainkan seperti ada tangan tidak kasat mata yang meremas pelipisnya. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya kelelahan. Mungkin kurang tidur, gumamnya menggosok-gosok keningnya. Tiba-tiba dari atap rumah terdengar suara aneh, seperti ranting patah atau langkah kaki pelan. Brak, brak. Gani menoleh ke atas, tapi tidak terlihat apa-apa. "Angin kali ya?" Batinnya mencoba menenangkan diri. Ia masuk ke kamar, berbaring di samping Rina yang sudah tertidur. Tapi suara itu terus terngiang di kepalanya. Malam semakin larut, pusingnya makin menjadi. Ia terbangun dengan keringat dingin, merasa ada yang tidak beres. Mungkin cuma capek. Keesokan paginya, Gani terbangun dengan tubuh yang masih lemas. Rina sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dan telur ceplok untuknya dan Ardi. Ardi, anak laki-laki berusia 5 tahun dengan rambut ikal, berlari memeluk ayahnya. "Bapak bawa apa dari Kalimantan?" tanyanya dengan mata berbinar. Gani tertawa, mengambil kotak kue lapis dari ranselnya. "Nih, buat Ardi yang paling genit di Semeru." Ardi langsung bersorak, membuka kotak itu dengan penuh semangat. Melihat kebahagiaan anaknya, Gani merasa pusing semalam mulai reda. Namun di sudut hatinya, ia masih merasa ada sesuatu yang mengganggu, seperti bayang-bayang yang tidak bisa ia jelaskan. Saat duduk di ruang tamu, Gani memeriksa ponselnya untuk melihat kabar dari pekerjaan. Di antara notifikasi, ia menemukan pesan WhatsApp dari nomor yang tidak asing tapi jarang muncul. Indah, seorang kenalan lama dari masa kuliah di Semeru. "Halo, Mas Gani, apa kabar? Lama gak ketemu. Kapan ke Bintang? Aku kerja di laundry sekarang. Mampir dong." Tulis pesan itu.
Gani tersenyum kecil mengingat Indah yang dulu dikenal sebagai gadis ramah di kampus. Tanpa curiga ia membalas, "Alhamdulillah baik, Mbak. Nanti aku mampir kalau ada waktu." Pesan itu terasa biasa, seperti sapaan teman lama, namun tanpa Gani sadari, pesan itu menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya di kota Semeru yang tenang. Di bawah bayang-bayang perbukitan, sesuatu yang tidak kasat mata mulai bergerak, menunggu waktu untuk menjeratnya. Pagi di kota Semeru terasa segar, dengan aroma kopi dari warung tetangga dan suara burung gereja yang berkicau di pohon mangga depan rumah. Gani duduk di teras, menikmati teh manis sambil memeriksa ponselnya. Pesan dari Indah kemarin masih terngiang di pikirannya. Ia tidak terlalu memikirkannya, tapi ada dorongan aneh untuk membalas dan menerima ajakan bertemu. Mungkin cuma silaturahmi biasa. Batinnya mencoba menepis perasaan tidak nyaman yang muncul tiba-tiba. Indah, kenalan dari masa kuliah, bukanlah orang yang dekat dengan Gani. Mereka pernah satu kelompok tugas di semester akhir, tapi hubungan mereka tidak lebih dari sekedar teman biasa. Indah dikenal sebagai gadis ceria, suka bercanda dan punya banyak teman. Kini mendengar Indah bekerja di laundry di Kota Bintang, sebuah kota kecil berjarak 1 jam dari Semeru, Gani merasa tidak ada salahnya mampir. Lagi pula ia sedang libur kerja dan bertemu teman lama bisa menjadi penyegaran setelah 3 bulan di tambang. "Mas, mau kemana hari ini?" tanya Rina sambil menyapu halaman. Ardi berlarian di sekitar ibunya, memainkan bola plastik yang sudah agak kempis. "Ke Bintang, Dek. Ketemu teman lama, Indah, yang dulu kuliah bareng. Dia ngajak mampir ke tempat kerjanya," jawab Gani santai sambil menyeruput tehnya. Rina mengangguk, tidak curiga. "Oh, yang dulu di kelompok tugas itu ya? Ya sudah, hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa bawa jaket, katanya siang ini mau hujan." Gani tersenyum. Menghargai perhatian Rina, ia mengambil motor tua kesayangannya, sebuah Supra X yang sudah setia menemaninya sejak awal pernikahan. Perjalanan ke Bintang ditempuh dengan santai, melewati sawah hijau dan jalanan beraspal yang sedikit berlubang. Bau rumput basah dan suara mesin sepeda motor tetangga yang lewat membuat suasana khas pedesaan Jawa terasa kental. Sesampainya di Kota Bintang, Gani langsung menuju alamat yang diberikan Indah, sebuah toko laundry kecil di pinggir jalan utama. Papan nama bertuliskan Bintang Bersih Laundry terpampang di depan dengan aroma deterjen menyengat dari dalam. Gani memarkir motornya dan melangkah masuk. Seorang wanita parubaya yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Butini, pemilik laundry, menyambutnya. "Permisi Bu, Mbak Indahnya ada?" tanya Gani sopan. "Ada Mas, tadi baru ke belakang ambil setrikaan. Tunggu sebentar ya," jawab Butini ramah, lalu berteriak memanggil Indah. Tidak lama Indah muncul dari belakang, mengenakan kaos sederhana dan celana jeans. Wajahnya masih seperti yang Gani ingat, oval dengan senyum yang ramah. Tapi ada sesuatu di matanya yang terasa berbeda, seperti tatapan yang terlalu tajam. Mas Gani, sudah sampai. Lama gak ketemu ya, masuk dulu, aku suguhin teh," kata Indah dengan nada ceria. Gani mengangguk, mengikuti Indah ke ruang kecil di samping toko. Di meja kayu sederhana, Indah menyajikan segelas teh hangat dan sepiring pisang goreng. "Ini Mas, diminum dulu, seger loh," katanya sambil tersenyum. Gani yang tidak curiga menyeruput teh itu. Rasanya manis, sedikit pahit, tapi menyegarkan. Mereka mengobrol ringan tentang masa kuliah, pekerjaan Gani di tambang, dan kehidupan Indah yang kini membantu di laundry. "Alhamdulillah Mas, sekarang aku bantu-bantu di sini, tapi lumayan lah buat nambah-nambah," cerita Indah sambil sesekali melirik Gani dengan tatapan yang sulit diartikan. Gani tidak menyadari bahwa teh yang ia minum telah diracik dengan sesuatu yang tidak wajar. Di balik senyum ramah Indah, ada niat tersembunyi yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Saat Gani pamit pulang, ia merasa sedikit pusing, tapi menganggapnya sebagai efek perjalanan. "Makasih Mbak, udah disuguhin, kapan-kapan ketemu lagi ya," ucapnya sambil menyalakan motor. "Oh iya Mas, kapan-kapan kita jalan bareng ya," sahut Indah dengan senyum yang kini terasa sedikit licik. Malam itu saat Gani tiba di rumah, Rina menyambutnya dengan senyum hangat seperti biasa. Namun di dalam kepala Gani, bayang-bayang Indah mulai muncul tanpa alasan jelas. Ia mencoba mengabaikannya, tapi perasaan aneh itu terus mengintai, seperti suara di atap rumahnya malam sebelumnya.
Tanpa ia sadari, sebuah jerat gaib telah mulai melilit hidupnya, menariknya menuju jurang yang tidak pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah pertemuan dengan Indah di Kota Bintang berlalu dengan cepat, namun ada sesuatu yang berubah dalam diri Gani. Pagi itu seperti biasa, ia duduk di teras rumahnya di Kota Semeru, menyeruput kopi hitam sambil mendengar suara ayam berkokok dari halaman tetangga. Langit masih kelabu, dengan awan mendung yang menggantung rendah di atas perbukitan. Rina sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk Ardi yang sebentar lagi berangkat ke sekolah, taman kanak-kanak. Namun pikiran Gani terasa jauh, seperti ditarik ke suatu tempat yang tidak bisa ia jelaskan. Wajah Indah dengan senyumnya yang ramah namun tajam terus muncul di benaknya tanpa alasan yang jelas. "Mas, kok bengong? Ardi mau berangkat loh, gak mau nyanyi bareng dia kayak biasa?" Tanya Rina mengintip dari pintu dapur dengan tangan masih memegang spatula. Biasanya Gani akan mengantar Ardi ke sekolah sambil menyanyikan lagu anak-anak favorit mereka, tapi pagi ini ia hanya mengangguk lemas. "Iya dek, sebentar lagi," jawab Gani, tapi suaranya datar, seperti orang yang kehilangan semangat. Ia mencoba fokus pada Ardi yang berlari ke arahnya dengan tas ransel kecil berwarna biru. "Ayo toleh, bapak antar," serunya memaksa senyum. Namun di dalam hatinya ada dorongan aneh untuk membuka ponsel dan memeriksa pesan dari Indah. Ia menahan diri, berpikir itu hanya perasaan sesaat. Malam sebelumnya, Gani kembali merasakan pusing yang tidak wajar. Bukan seperti pusing karena kelelahan setelah perjalanan dari Kalimantan, melainkan seperti ada tekanan berat di pelipisnya. Seolah seseorang memeras otaknya yang lebih mengganggu. Suara di atap rumahnya muncul lagi. Seperti langkah kaki atau ranting yang patah, ia sempat bangun dan memeriksa di luar. Tapi tidak ada apa-apa, hanya dedaunan yang bergerak tertiup angin. "Mungkin pohon mangga tetangga," gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi di dalam hati ia merasa ada yang mengawasi, seperti bayang-bayang yang tidak kasat mata. Di kamar saat Rina sudah tertidur, Gani bermimpi aneh. Dalam mimpinya ia melihat dirinya berdiri di tengah sawah gelap, dengan tali kasar melilit lehernya, seperti tali yang digunakan untuk mengikat sapi. Ia mencoba menarik tali itu, tapi semakin ia melawan, tali itu semakin erat. Di kejauhan ia mendengar suara tawa perempuan yang samar, mirip suara Indah. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang. "Cuma mimpi," katanya pada diri sendiri, tapi perasaan tidak nyaman itu tidak kunjung hilang. Keesokan harinya, Gani mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Ia mengantar Ardi ke sekolah, lalu membantu Rina membeli kebutuhan dapur di pasar dekat rumah. Namun di sela-sela aktivitas, ponselnya bergetar. Pesan dari Indah muncul lagi. "Mas Gani, kapan mampir lagi? Kangen ngobrol nih, aku ada di Bintang sampai sore." Gani ragu sejenak, tapi entah kenapa ia merasa harus membalas. "Iya mbak, nanti aku coba mampir," ketiknya tanpa memikirkan alasan yang jelas. Rina yang kebetulan melihat Gani asik dengan ponselnya bertanya dengan nada santai. "Siapa mas? Kabar dari kantor?" Gani menggeleng cepat, hampir seperti ketahuan melakukan sesuatu yang salah. "Bukan dek, cuma teman lama ngajak ketemu, Indah yang kemarin aku ceritain." "Oh ya sudah, ketemu saja, tapi jangan lupa mas, besok kita mau bawa Ardi ke dokter mata, katanya matanya minus," ujar Rina, kembali sibuk dengan cucian di belakang rumah. Gani mengangguk, tapi pikirannya sudah melayang ke Bintang, ke wajah Indah yang tiba-tiba terasa begitu penting. Sore itu Gani kembali ke Kota Bintang. Kali ini ia merasa lebih gelisah, seperti ada dorongan tidak terkendali untuk bertemu Indah. Di toko laundry, Indah menyambutnya dengan senyum yang sama, tapi kali ini ada sesuatu di matanya yang membuat Gani merasa tidak bisa menolak apapun yang Indah katakan. "Mas Gani, duduk dulu, aku buatin teh lagi ya," kata Indah sambil berjalan ke belakang toko. Gani hanya mengangguk, merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tali tidak terlihat. Teh yang disuguhkan Indah terasa lebih manis dari sebelumnya, dengan aroma yang sedikit aneh, tapi Gani tidak terlalu memikirkannya. Mereka mengobrol tentang hal-hal ringan, tapi setiap kata Indah terasa seperti mantra yang menarik Gani lebih dalam. "Mas, kapan-kapan kita jalan bareng ya? Seru loh ke alun-alun Bintang malam hari," ujar Indah dengan nada genit. Gani yang biasanya tidak mudah terbawa suasana hanya tersenyum dan mengangguk, seolah tidak punya kuasa untuk menolak. Saat pulang ke Semeru, Gani merasa kepalanya ringan, tapi hatinya berat.
Ia tidak bisa menjelaskan mengapa Indah begitu memenuhi pikirannya. Di rumah, Reina mulai memperhatikan perubahan kecil pada suaminya. Gani yang biasanya cerita panjang tentang pekerjaannya di tambang, kini lebih sering diam, menatap ponselnya dengan tatapan kosong. "Mas, kamu kenapa sih? Kok kayak orang linglung?" tanya Rina dengan nada khawatir. "Gak apa-apa dek, mungkin cuma capek," jawab Gani, tapi suaranya tidak meyakinkan. Malam itu saat ia mencoba tidur, suara di atap kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Gani bangun, memeriksa jendela, tapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan dan angin malam yang dingin. Di sudut hatinya, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Hari-hari di kota Semeru berlalu dengan ritme yang biasa, namun bagi Gani dunia seolah berputar di sekitar Indah. Pagi itu sinar matahari menyelinap melalui celah-celah jendela kayu rumahnya, menerangi ruang tamu yang sederhana dengan karpet plastik hijau dan foto keluarga yang mulai berdebu. Rina sibuk menyiapkan bekal untuk Ardi, sementara Gani duduk di kursi bambu, matanya terpaku pada ponsel. Pesan dari Indah datang lagi, seperti magnet yang menarik perhatiannya. "Mas Gani lagi apa? Aku di Bintang, mampir dong, kangen nih." Gani tersenyum kecil, jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan jelas. "Iya mbak, nanti sore aku kesana," balasnya, meski ada suara kecil di hatinya yang memperingatkan untuk berhenti. Rina yang sedang menyisir rambut Ardi melirik suaminya dengan alis sedikit berkerut. "Mas, kok sering banget ke Bintang? Kerjaan apa sama temanmu itu?" Nadanya masih santai tapi ada nada khawatir yang terselip. Gani yang biasanya jujur kali ini hanya mengangkat bahu. "Cuma ngobrol dek, dia kan teman lama, sayang kalau nggak silaturahmi," jawabnya, tapi suaranya terdengar seperti orang yang sedang membela diri. Malam sebelumnya Gani kembali diganggu pusing yang tidak wajar. Kali ini pusingnya disertai perasaan seperti ada yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernafas. Ia terbangun tengah malam mendengar suara bruk-bruk dari atap, lebih keras dari sebelumnya, seperti seseorang berjalan di genteng. Dengan keringat dingin, ia memeriksa keluar, tapi hanya menemukan kegelapan dan daun mangga yang bergoyang tertiup angin. Mungkin kucing, tapi hatinya tidak yakin. Dalam mimpinya malam itu dia melihat tali gaib di lehernya lagi, kali ini lebih erat. Dan di ujung tali itu ada bayang-bayang perempuan dengan tawa yang membuat bulu kuduknya merinding. Di kota Bintang, pertemuan dengan Indah kini menjadi rutinitas. Setiap kali Gani datang, Indah selalu menyuguhkan teh atau makanan kecil, pisang goreng, kue apem atau kadang es kelapa muda yang ia bilang khusus buat Mas Gani. Gani tidak pernah curiga, hanya menikmati keramahan Indah yang terasa begitu memikat. "Mas, ini minum dulu. Aku bikin sendiri loh," kata Indah dengan senyum manis. Matanya seolah menyihir. Gani menyeruput minuman itu, tidak menyadari bahwa setiap tegukan memperkuat ikatan gaib yang telah diracik oleh dukun di kota Mawar. Obrolan mereka mulai berubah. Dari cerita ringan tentang masa kuliah, kini Indah sering mengeluh tentang hidupnya. "Mas, kontrakan aku telat bayar. Susah loh hidup sendiri gini," katanya suatu sore, dengan nada sedih yang terasa dibuat-buat. Gani tanpa berpikir panjang langsung menawarkan bantuan. "Berapa mbak? Aku bantu deh. Kalau susah." Indah tersenyum, seolah sudah mengetahui jawaban itu. Malam itu Gani mentransfer 1 juta rupiah dari tabungannya untuk membantu Indah tanpa memberitahu Rina. Hari demi hari permintaan Indah semakin banyak. Dari membayar kontrakan, ia mulai meminta Gani membelikan barang-barang seperti televisi kecil, kulkas bekas, hingga pakaian untuk anaknya. Gani yang seolah kehilangan kendali atas dirinya sendiri menuruti semua permintaan itu. Tabungannya yang tadinya disisihkan untuk kebutuhan Ardi dan rencana libur keluarga mulai menipis. Rina mulai curiga ketika melihat tagihan kartu kredit Gani melonjak, tapi setiap kali ditanya, Gani hanya menjawab, "Buat kebutuhan dek, jangan khawatir." Malam itu setelah Ardi tertidur, Rina duduk di samping Gani yang sedang menonton televisi. "Mas, kita perlu ngomong. Kok akhir-akhir ini kamu beda? Jarang ngobrol sama aku, jarang main sama Ardi. Uang kita juga kok kayak cepet habis." Suaranya penuh kekhawatiran. Gani yang merasa seperti terpojok justru kesal. "Apa sih dek? Aku cuma bantu temen. Jangan curigaan dong," bentaknya, nada yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Rina terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak mengenali suaminya lagi.
Gani yang dulu selalu terbuka, kini seperti orang asing. Malam itu saat Gani tertidur, Rina diam-diam memeriksa ponsel suaminya. Di aplikasi WhatsApp, ia menemukan puluhan pesan dari Indah penuh dengan kata-kata manis dan ajakan untuk bertemu. Ada pula bukti transfer uang yang membuat jantung Rina seperti berhenti. "Mas Gani, makasih ya udah bantu aku. Kapan kita jalan lagi?" Tulis Indah di salah satu pesan, disertai emoji hati. Rina menutup ponsel itu dengan tangan gemetar, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan harinya, Rina tidak bisa menahan diri. Saat Gani sedang sarapan, ia berkata dengan suara parau, "Mas, aku tahu kamu dekat sama Indah. Apa maksudnya ini? Kamu lupa sama aku sama Ardi?" Gani yang tersadar dari lamunan justru menyangkal. "Dek, kamu ngomong apa sih? Itu cuma teman. Jangan bikin cerita." Bentaknya lalu buru-buru pergi dengan motornya, seolah lari dari pertanyaan Rina. Di perjalanan menuju Bintang, Gani merasa kepalanya kembali pusing. Bayang-bayang Indah memenuhi pikirannya, seperti lagu yang terus berputar tanpa henti. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya menuju Indah adalah langkah lebih dalam ke jurang obsesi yang telah dirancang dengan rapi. Di balik senyum manis Indah ada kekuatan gaib yang perlahan merenggut kendali atas hidup Gani, menariknya menjauh dari keluarga yang ia cintai. Hujan gerimis membasahi jalanan beraspal di kota Semeru, menciptakan genangan kecil di gang-gang sempit perumahan. Di dalam rumah sederhana Gani, suasana tidak lagi hangat seperti dulu. Rina duduk di sudut ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Wajahnya pucat dan matanya sembab. Semalam, setelah menemukan pesan-pesan Indah di ponsel Gani, ia tidak bisa tidur. Rasa sakit dan kecewa bercampur dengan kebingungan, mencoba memahami mengapa suaminya berubah begitu drastis. Gani yang biasanya pulang malam hanya untuk lembur di tambang, kini sering menghilang di kota Bintang tanpa alasan jelas, meninggalkan Rina dan Ardi dalam kesepian. Pagi itu Gani terbangun dengan kepala yang masih pusing, seperti ada kabut tebal yang menyelimuti pikirannya. Ia melirik Rina yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. Tapi tidak ada niat untuk memulai percakapan. Ardi yang biasanya ceria menyambut ayahnya, kini hanya diam, memainkan sendok di atas piring nasi gorengnya. "Bapak, kapan kita ke taman main lagi?" tanya Ardi dengan suara kecil. Matanya penuh harap. Gani hanya mengangguk sambil menyeruput kopi. "Nanti tole, Bapak lagi sibuk," jawabnya datar seperti orang yang kehilangan jiwa. Rina tidak tahan lagi. Setelah Ardi berangkat ke sekolah dengan diantar tetangga, ia menghampiri Gani yang sedang bersiap pergi ke Bintang. "Mas, kita perlu ngomong serius," katanya, suaranya gemetar tapi tegas. "Aku tahu kamu dekat sama Indah. Aku lihat semua pesan dan transferanmu. Apa ini, Mas? Kamu lupa kita punya anak, punya keluarga?" Gani terkejut, tapi entah kenapa ia merasa marah ketimbang bersalah. "Dek, kamu ngapain buka HP-ku? Itu cuma teman, jangan bikin ribut." Bentaknya lalu mengambil kunci motor dan pergi, meninggalkan Rina yang menangis di ambang pintu. Di kota Bintang, Indah menyambut Gani dengan senyum yang kini terasa seperti jerat. "Mas Gani kok kelihatan murung, cerita dong," katanya sambil menyodorkan segelas es kelapa muda. Gani menyeruput minuman itu tanpa curiga, tidak tahu bahwa setiap tetesnya memperkuat ikatan gaib yang telah diracik dukun di kota Mawar. "Gak apa-apa mbak, cuma ribut sama istri tadi," jawab Gani suaranya lemah. Indah mengangguk, matanya berbinar licik. "Ya sudah mas, santai saja, nanti aku temenin jalan, biar pikiranmu seger." Hari-hari berikutnya Gani semakin terjerumus. Ia mulai mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ayah dan suami. Tabungannya yang tadinya untuk biaya sekolah Ardi dan kebutuhan rumah, kini habis untuk memenuhi permintaan Indah. Dari membayar utang keluarganya hingga membelikan ponsel baru untuk anak Indah. Rina yang tidak lagi sanggup menahan luka akhirnya mengambil keputusan berat. Malam itu setelah Gani pulang dengan wajah lelah, Rina berkata dengan suara dingin, "Mas, aku gak kuat lagi. Kalau kamu gak berubah, kita pisah. Aku ajukan gugatan cerai ke pengadilan." Gani yang seharusnya terkejut justru mengangguk pasrah. "Ya sudah dek, kalau itu maumu," katanya, seperti boneka yang digerakkan tali tidak terlihat. Rina menangis terseduh. Tidak percaya suaminya yang dulu begitu mencintainya, kini berubah menjadi orang asing. Ardi yang mendengar dari kamar memeluk ibunya dengan wajah bingung, tidak mengerti mengapa keluarganya hancur. Tidak lama setelah perceraian itu diproses,
Gani kembali ke Pulau Kalimantan untuk bekerja. Namun fokusnya sudah hilang. Pikirannya dipenuhi bayang-bayang indah hingga ia sering melakukan kesalahan di tambang. Suatu siang saat mengendari truk pengangkut bahan peledak, Gani kehilangan konsentrasi. Ia tidak melihat tumpukan batu di depannya dan truk itu menabrak keras, merusak bumper dan mesin. Pihak perusahaan tidak mau tahu. Gani mendapat surat peringatan dan disuspensi selama 6 bulan. Ia dipulangkan ke Semeru dengan dompet yang kian menipis dan hati yang semakin kosong. Di Semeru, Gani tinggal di kos-kosan sederhana karena Rina dan Ardi telah pindah ke rumah orang tua Rina. Ia masih menghubungi Indah setiap hari, bahkan mengirimkan sisa gajinya untuk kebutuhan wanita itu. "Mas, aku butuh uang buat bayar kontrakan lagi, bisa bantu kan?" pinta Indah melalui telepon. Dan Gani seperti tersihir, langsung menuruti tanpa berpikir panjang. Uang yang seharusnya untuk kebutuhan hidupnya sendiri kini habis, membuatnya terpaksa meminjam dari teman-teman di tambang. Malam itu di kamar kos yang pengap, Gani terbangun dengan suara brek-brek dari atap. Kali ini suara itu disertai bisikan samar, seperti suara perempuan yang memanggil namanya. Ia mencoba menutup telinga, tapi bisikan itu semakin jelas, membuat bulu kuduknya merinding. Dalam kegelapan ia merasa ada bayang-bayang di sudut kamar, menatapnya dengan mata yang tidak terlihat. "Ini cuma perasaan," gumamnya, tapi ketakutan mulai merayap di hatinya. Untuk pertama kalinya Gani bertanya, apakah ada sesuatu yang salah dengan dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Gani duduk di kamar kos yang sempit, dindingnya retak-retak dan bau apek dari kasur tua menyengat hidungnya. Sejak Rina dan Ardi pindah ke rumah orang tua Rina, hidup Gani terasa seperti kapal tanpa nahkoda. Tabungannya hampir habis. Sebagian besar mengalir ke rekening Indah untuk kebutuhan yang seolah tidak pernah usai. Kontrakan, pakaian, hingga kebutuhan anak Indah yang Gani sendiri tidak pernah bertemu. Ia mencoba mencari tambahan penghasilan dengan menjadi driver ojek online. Menyewa akun dari teman karena suspensi dari pekerjaan tambangnya membuat dompetnya kering. Malam itu di tengah suara hujan yang mengguyur atap seng kos-kosan, Gani kembali diganggu pusing yang kini hampir setiap malam menderanya. Suara brak-brak dari atap kembali terdengar. Kali ini disertai bisikan samar yang menyebut namanya. "Gani, Gani." Ia bangun dengan jantung berdegup kencang, memeriksa jendela, tapi hanya kegelapan yang menyapanya. Dalam mimpinya malam itu ia melihat tali gaib di lehernya lagi. Kali ini lebih tebal dan di ujung tali itu ada sosok perempuan dengan wajah kabur, tertawa dengan suara yang membuat tulangnya terasa dingin. Ia terbangun dengan keringat dingin, mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Pagi harinya saat Gani sedang memeriksa ponselnya, ia teringat ponsel lama Indah yang diberikan kepadanya sebagai ganti saat ia membelikan ponsel baru untuk wanita itu. Dengan rasa penasaran ia menyalakan ponsel itu, yang masih menyimpan data Indah karena wanita itu lupa menghapusnya. Gani membuka aplikasi WhatsApp, dan apa yang ia temukan membuat darahnya mendidih. Puluhan chat dari pria lain dengan nada yang mirip seperti yang Indah gunakan padanya, manis, penuh rayuan dan selalu diakhiri permintaan uang atau ajakan bertemu. "Mas, makasih ya udah bantu, besok ketemu lagi ya," tulis Indah pada salah satu kontak. Gani membaca lebih lanjut, menemukan bahwa Indah tidak hanya dekat dengannya, tapi dengan setidaknya 5 pria lain, termasuk suami Indah sendiri, yang tampaknya juga jadi korban. Kejutan terbesar datang saat Gani membuka aplikasi belanja online di ponsel itu. Di riwayat pembelian ia menemukan pesanan minyak bulu perindu, benda yang dalam kepercayaan masyarakat sering dikaitkan dengan ilmu pelet. "Apa ini yang bikin aku nurut sama dia?" batin Gani. Jantungnya berdegup kencang. Ia teringat cerita-cerita tetangga tentang santet dan guna-guna yang selama ini ia anggap isapan jempol, tapi kini dengan harta yang habis, keluarga yang hancur dan pikiran yang tidak lagi jernih, Gani mulai yakin ada sesuatu yang tidak wajar. Dengan tangan gemetar Gani menghubungi Tony, sahabatnya sejak SMA yang kini tinggal di pinggiran Semeru. Tony dikenal sebagai orang yang punya banyak koneksi, termasuk dengan tokoh-tokoh spiritual. "Ton, aku perlu ketemu. Ada yang aneh sama hidupku," kata Gani melalui telepon, suaranya penuh keputusasaan. Tony yang sedang nongkrong di warung kopi dekat pasar langsung menangkap nada serius dalam suara sahabatnya. "Datang saja ke sini, Gan. Ceritain apa yang terjadi."
Di warung kopi yang penuh asap rokok dan aroma kopi tubruk, Gani menceritakan semuanya, dari pertemuan dengan Indah, perubahan sikapnya, hingga temuan di ponsel Indah. Tony mendengarkan dengan serius, alisnya berkerut. "Gan, ini kayaknya bukan cuma urusan biasa. Kayaknya kamu kena guna-guna. Aku kenal seseorang, Kiai Hadi, orang pintar di kampung sebelah. Dia sering bantu orang yang kena santet, mau aku antar?" Gani ragu sejenak. Sebagai orang yang biasanya skeptis, ia tidak pernah percaya pada hal-hal mistis. Tapi melihat hidupnya yang kini porak-poranda, ia tidak punya pilihan lain. "Ya Ton, antar aku. Aku nggak tahu lagi harus ngapain," katanya suaranya hampir pecah. Sore itu Gani dan Tony melaju dengan motor menuju rumah Kiai Hadi, sebuah rumah sederhana di pinggiran sawah dengan pohon kelapa di halaman. Kiai Hadi, pria parubaya dengan jenggot tipis dan sorban putih, menyambut mereka dengan ramah. "Assalamualaikum Mas, apa kabar?" sapanya. Matanya seolah bisa menembus jiwa Gani. Tanpa perlu banyak cerita, Kiai Hadi langsung berkata, "Aku sudah lihat Mas, ada yang mengikatmu seperti tali gaib di lehermu. Ini ilmu hitam, kemungkinan dari seseorang yang dekat denganmu." Gani terkejut tapi juga lega karena akhirnya ada yang memahami. Ia menceritakan tentang Indah dan temuan di ponselnya. Kiai Hadi mengangguk. "Ini pelet berat Mas. Orang yang melakukan ini sudah pakai bantuan dukun. Kalau mau lepas, kamu harus puasa ngeblank 2 hari 2 malam tanpa makan dan minum. Tapi syaratnya, jangan hubungi orang itu lagi, atau ilmunya akan balik lagi." Gani menyetujuinya, meski ragu apakah ia cukup kuat menjalani puasa yang berat itu. Malam itu di kamar kosnya ia bertekad untuk memulai perjuangan melawan kekuatan yang telah merenggut hidupnya. Namun di sudut hatinya bayang-bayang Indah masih mengintai, seperti bisikan yang tidak pernah reda. Malam menyelimuti kota Semeru dengan kegelapan yang pekat, hanya diterangi lampu jalan yang redup di gang-gang sempit. Di kamar kosnya yang pengap, Gani duduk bersila di atas tikar pandan, menatap jam dinding tua yang berdetak pelan. Tepat pukul 12 malam ia mulai niat untuk puasa ngebleng, seperti yang dianjurkan Kiai Hadi. Puasa ini bukan sembarang puasa, tanpa makan dan minum selama 2 hari 2 malam, sebuah ritual berat yang diyakini bisa memutus ikatan gaib. Gani yang selama ini lebih percaya pada logika daripada hal-hal mistis, merasa ragu, tapi keputusasaan mendorongnya untuk mencoba. "Ya Tuhan, tolong aku lepas dari ini," gumamnya menutup mata sambil berdoa. Hari pertama puasa terasa berat. Gani memilih tetap di kamar kosnya, menghindari keramaian agar tidak tergoda. Bau soto dari warung makan di ujung gang sesekali menggoda hidungnya, tapi ia menahan diri, mengalihkan perhatian dengan membaca Al-Quran yang sudah lama tidak disentuh. Tubuhnya mulai lemas, mulutnya kering, dan kepalanya kembali pusing, tapi kali ini pusingnya berbeda. Seperti ada beban yang perlahan terlepas dari pundaknya. Namun di tengah ketenangan itu, bayang-bayang Indah terus muncul di pikirannya, seperti lagu yang tidak bisa dihentikan. "Mas Gani, kapan kita ketemu lagi?" Bisik suara itu di kepalanya, membuatnya gelisah. Malam itu saat Gani mencoba tidur untuk menghemat tenaga, mimpinya kembali diganggu. Ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan gelap. Tali gaib di lehernya kini berwarna merah darah, mengikatnya erat. Di depannya ada sosok yang menyerupai dirinya sendiri, tapi dengan mata kosong dan suara dingin. "Ngapain kamu puasa, Gan? Mau apa?" tanya sosok itu, membuat Gani terbangun dengan jantung berdegup kencang. "Cuma mimpi." Mencoba menenangkan diri tapi tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti ada kekuatan yang tidak ingin ia lepas dari jeratnya. Keesokan paginya ponsel Gani bergetar. Nomor Indah muncul di layar, seolah tahu bahwa ia sedang berjuang. "Mas Gani, aku kangen. Mampir ke Bintang dong. Ada yang penting aku ceritain." Tulis pesan itu. Gani menatap ponsel itu lama. Jari-jarinya hampir mengetik balasan, tapi ia teringat pesan Kiai Hadi. "Jangan hubungi dia, atau ilmunya akan balik lagi." Dengan tangan gemetar ia memblokir nomor Indah, lalu mematikan ponselnya. "Aku harus kuat." Meski suara Indah masih bergema di kepalanya. Hari kedua puasa terasa lebih berat. Gani merasa pucat, tubuhnya lemas seperti kapas. Ia hanya berbaring di tikar, berdoa agar diberi kekuatan. Di tengah keheningan, suara brek-brek dari atap kos-kosannya kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti seseorang melempar batu.
Gani mencoba mengabaikannya, tapi tiba-tiba ponselnya menyala sendiri, meski ia yakin telah mematikannya. Layar menunjukkan panggilan dari nomor tidak dikenal. Dengan jantung berdegup ia mengatakan, "Mas Gani, kenapa nomorku diblokir? Aku cuma mau ketemu." Suara Indah terdengar manis, tapi ada nada dingin yang membuat bulu kuduk Gani merinding. Gani buru-buru mematikan panggilan itu, lalu melempar ponsel ke sudut kamar. "Ini gak beres," gumamnya ketakutan mulai merayap. Ia teringat cerita Kiai Hadi bahwa orang yang menggunakan ilmu hitam sering tahu ketika korbannya mencoba lepas. Untuk menenangkan diri, Gani mengambil air wudhu dan sholat malam, berharap perlindungan dari Allah. Namun di tengah sujud ia merasa ada bayang-bayang di sudut kamar, seperti sosok perempuan dengan rambut panjang yang menatapnya. Ia menutup mata berdoa lebih keras dan bayangan itu perlahan menghilang. Pagi hari ketiga, Gani merasa sedikit lebih ringan. Meski tubuhnya lemah karena puasa, ia yakin ritual ini mulai bekerja. Tapi kelemahannya membuatnya rentan. Tepat saat ia ingin menghubungi Tony untuk menceritakan kemajuan ponselnya, bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan suara dari Indah. "Mas, aku tahu kamu lagi coba lepas dari aku. Jangan coba-coba ya. Kita ketemu dulu. Aku jelasin semuanya." Suara itu terasa seperti pistol yang menusuk hati Gani, membuatnya hampir goyah. Dengan sisa kekuatan, ia menghapus pesan itu dan bertekad untuk menyelesaikan puasa. Namun di sore hari saat Gani sedang lemas di tikar, ada ketukan di pintu kos. Ia membuka pintu dan di depannya berdiri Indah dengan senyum yang kini terasa menyeramkan. "Mas Gani, aku khawatir sama kamu, makanya aku datang langsung," katanya. Suaranya lembut tapi penuh tekanan. Gani yang sudah lemah karena puasa merasa pikirannya kembali kabur. Tanpa sadar ia mengangguk dan membiarkan Indah masuk, melanggar semua peringatan Kiai Hadi. Di balik senyum Indah ada kekuatan gaib yang tersenyum puas, tahu bahwa jeratnya masih kuat. Hujan gerimis kembali membasahi kota Semeru, menciptakan suara ritmis di atap seng-seng kosan Gani. Di dalam kamar yang sempit, aroma tanah basah bercampur dengan bau apek kasur tua. Gani duduk di tikar pandan. Tubuhnya lemas setelah 2 hari menjalani puasa ngebleng yang berat. Cahaya lampu neon yang redup menerangi wajahnya yang pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Kedatangan Indah sore tadi masih terngiang di pikirannya, seperti kabut yang menyelimuti akal sehatnya. Meski Kiai Hadi telah memperingatkan untuk tidak berhubungan dengan Indah, Gani tidak bisa menolak ketika wanita itu berdiri di depan pintu kosnya dengan senyum manis yang seolah menyihir. "Mas Gani, aku cuma mau pastiin kamu baik-baik saja," kata Indah saat masuk ke kamar kos, membawa sebungkus makanan dari warung makan terdekat, nasi pecel dengan sambal yang menggoda selera. Gani yang sudah lemah karena puasa merasa tenggorokannya kering hanya dengan mencium aroma makanan itu. "Makan dulu mas, kamu kelihatan capek banget," lanjut Indah. Suaranya lembut tapi ada nada memerintah yang terselip. Gani seolah kehilangan kendali, mengangguk dan menerima makanan itu. Melanggar puasa ngebleng yang baru saja ia jalani dengan susah payah. Malam itu setelah Indah pulang, Gani merasa tubuhnya semakin berat. Pusing yang sudah mulai mereda kini kembali dengan kekuatan yang penuh. Seperti ada tangan tidak kasat mata yang meremas pelipisnya. Suara dari atap kos-kosannya terdengar lagi. Kali ini disertai bisikan yang lebih jelas. "Kau milikku, Gani." Ia menutup telinga mencoba mengusir suara itu, tapi jantungnya berdegup kencang. Dalam hati ia tahu ia telah gagal. Ia tidak kuat menahan godaan Indah, dan ritual puasa yang dianjurkan Kiai Hadi kini sia-sia. Keesokan harinya Gani kembali bertemu Indah di Kota Bintang. Wanita itu mengajaknya ke sebuah warung kecil di pinggir alun-alun. Tempat mereka duduk di bawah pohon beringin sambil menikmati es teh. "Mas, anakku minta sepatu baru buat sekolah. Bisa bantu nggak? Aku lagi susah banget," pinta Indah dengan wajah memelas. Gani yang seharusnya waspada setelah temuan di ponsel Indah justru mengangguk tanpa berpikir panjang. Ia mentransfer 500.000 dari sisa tabungannya, meski uang itu sebenarnya untuk membayar cicilan motornya. "Makasih mas, kamu baik banget," kata Indah. Menyentuh tangan Gani dengan lembut, membuat jantungnya berdegup kencang. Hari-hari berikutnya, Gani semakin tenggelam dalam jerat Indah. Ia mulai menjual barang-barang berharga, termasuk BPKB motor Supra X kesayangannya, untuk memenuhi permintaan Indah. Dari membayar hutang keluarganya hingga membelikan emas untuk anaknya.
Tabungannya yang sudah menipis kini benar-benar habis, dan Gani terpaksa meminjam uang dari teman-teman di tambang dengan alasan yang semakin sulit ia jelaskan. Reina yang kini tinggal di rumah orang tuanya bersama Ardi tidak lagi menghubunginya, membuat Gani merasa semakin terisolasi. Suatu malam saat Gani sedang menghitung sisa uang di dompetnya yang hanya tinggal beberapa lembar ribuan, ponselnya berdering. Nomor Kiai Hadi muncul di layar. Dengan rasa bersalah Gani mengangkat telepon itu. "Halo Mas Gani, kenapa kamu batalkan semua yang aku pesan?" tanya Kiai Hadi. Suaranya tegas tapi penuh keprihatinan. "Aku sudah bilang, jangan hubungi orang itu, atau ilmunya akan balik lebih kuat." Gani menunduk, suaranya parau. "Maaf, aku gak bisa nahan. Entah kenapa aku selalu nurut sama dia. Aku gak tahu lagi harus ngapain." Kiai Hadi menghela nafas panjang di ujung telepon. "Mas, ilmuku cuma sampai di sini. Dukun yang bantu dia lebih kuat dari yang aku sangka. Kalau kamu masih mau selamat, cari orang yang lebih pintar. Aku dengar ada Pak Surya di Cempaka. Dia terkenal bisa netralin ilmu hitam. Tapi Mas, kamu harus kuat. Kalau enggak ada yang bisa bantu." Gani menunduk. Meski Kiai Hadi tidak bisa melihatnya, setelah telepon ditutup, ia duduk termenung di sudut kamar kos. Di luar hujan semakin deras dan suara brak-brak dari atap kembali terdengar. Kali ini disertai tawa samar yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia membuka ponselnya melihat foto Indah yang tersimpan dari pesan lama. Matanya tertuju pada pantulan di mata Indah. Ada sosok perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang seperti kuntilanak. Gani buru-buru mematikan ponsel. Jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya ia benar-benar takut. Bukan hanya pada Indah, tapi pada kekuatan tidak kasat mata yang mengikatnya. Dengan sisa keberanian, Gani menghubungi Tony sahabatnya. "Ton, aku harus ketemu Pak Surya di Cempaka. Aku gak bisa gini terus." Suaranya penuh keputusasaan. Tony yang sedang di warung kopi langsung menjawab. "Oke Gan, besok aku antar. Tapi kamu harus serius, jangan goyah lagi." Gani mengangguk, bertekad untuk melawan. Meski di sudut hatinya bayang-bayang Indah masih mengintai seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Pagi di kota Semeru terasa dingin. Kabut tipis masih menyelimuti perbukitan di kejauhan. Gani bangun dengan tubuh lemas. Wajahnya pucat setelah berminggu-minggu terjebak dalam lingkaran obsesi yang tidak bisa ia jelaskan. Kegagalannya menjalani puasa ngeblank dan pertemuan terakhir dengan Indah membuatnya semakin putus asa. Dompetnya kini kosong. Hanya menyisakan beberapa lembar uang ribuan yang tidak cukup bahkan untuk membeli sebatang rokok. Di kamar kosnya yang pengap, bau apek dari kasur tua bercampur dengan aroma hujan semalam yang meresap melalui celah-celah jendela kayu. Suara brak-brak dari atap sudah tidak lagi mengejutkannya, tapi setiap kali terdengar, bulu kuduknya tetap merinding. Gani duduk di tikar pandan menatap ponselnya yang kini jarang berbunyi, kecuali dari panggilan Tony atau pesan dari Indah yang terus datang meski ia coba abaikan. Pagi itu Tony datang dengan motor bututnya. Suara knalpotnya menggema di gang sempit. "Gan, ayo berangkat ke Cempaka. Pak Surya bilang bisa ketemu siang ini," seru Tony mengenakan jaket kulit usang yang sudah ia pakai sejak SMA. Gani mengangguk merasa ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia mengambil jaket tipis dan sebuah foto Indah yang ia simpan dari screenshot video call. Berpikir mungkin itu bisa membantu Pak Surya. Perjalanan ke kota Cempaka sekitar 2 jam dari Semeru. Ditempuh dengan motor melintasi jalan beraspal yang dipenuhi lubang dan genangan air hujan. Aroma sawah basah dan suara burung gereja menemani mereka. Tapi pikiran Gani kacau. Ia teringat wajah Ardi yang kecewa saat terakhir kali bertemu dan Rina yang kini tidak lagi mau berbicara dengannya. "Ton, apa benar Pak Surya ini bisa bantu? Aku sudah nggak tahu lagi harus ngapain," tanya Gani. Suaranya nyaris hilang ditelan deru mesin motor. "Tenang Gan, Pak Surya ini terkenal. Katanya dia pernah bantu orang kena santet dari dukun kuat di Mawar. Kalau dia nggak bisa, aku juga nggak tahu lagi," jawab Tony. Mencoba menenangkan, Gani hanya mengangguk berharap ini bukan harapan kosong. Sesampainya di Cempaka, mereka tiba di sebuah rumah sederhana di pinggir kampung, dikelilingi pohon pisang dan pagar bambu. Rumah itu tidak terlihat istimewa, tapi di dalamnya terasa aura yang berbeda. Ruang tamu dipenuhi benda-benda pusaka, keris tua, batu akik, dan sebuah lukisan kecil yang konon bergambar Ratu Kidul. Pak Surya, pria berusia sekitar 50 tahun, dengan sorban putih dan jenggot tipis,
menyambut mereka dengan senyum hangat. "Assalamualaikum Mas. Masuk, silahkan duduk." Sapanya matanya seolah menembus jiwa Gani. Gani dan Tony duduk di kursi kayu sederhana, sementara Pak Surya menyalakan dupaan di sudut ruangan, mengeluarkan aroma kemenyan yang lembut. "Ini teman saya Pak, Mas Gani. Dia bilang ada yang aneh sama hidupnya," ujar Tony memperkenalkan. Gani dengan tangan sedikit gemetar menyerahkan foto indah. "Pak, saya kena guna-guna. Kayaknya hidup saya hancur, harta habis, keluarga pergi. Ini fotonya orang yang saya curigai," katanya, suaranya penuh keputusasaan. Pak Surya menatap foto itu lama, matanya menyipit. "Ya Allah, ini kuat sekali," seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. "Mas Gani, di wajahmu ada tali gaib, melilit dari hidung sampai ke leher. Seperti sapi yang diikat. Ini ilmu hitam dari kota Mawar, pakai media boneka. Orang ini bukan cuma mengikatmu, tapi banyak pria lain. Dia sudah buat perjanjian dengan kodam wanita, makhluk yang mengerikan. Tapi wadahnya lemah, nyawanya sendiri jadi tumbal." Gani menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Bisa dilupain gak Pak? Saya gak kuat lagi," tanyanya hampir memohon. Pak Surya mengangguk. "Bisa, tapi harus dinetralkan sekarang. Duduk sila dan jangan bergerak." Gani mematuhi, sementara Pak Surya mulai membaca doa-doa dalam bahasa Arab. Tangannya bergerak seolah menarik sesuatu dari tubuh Gani. Tiba-tiba Gani merasa seperti disetrum. Tubuhnya gemetar dan pandangannya gelap. Ia pingsan sejenak, mungkin hanya beberapa menit. Tapi saat sadar ia merasa seperti ada beban besar yang terlepas dari pundaknya. Pak Surya menyerahkan sebotol air putih. "Mandi dengan ini malam ini. Dan jangan hubungi orang itu lagi atau ilmunya bisa balik." Gani mengangguk, masih bingung tapi merasa sedikit lebih ringan. Di luar angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama Gani merasa ada harapan, meski bayang-bayang indah masih mengintai di sudut pikirannya. Pagi di kota Semeru terasa berbeda bagi Gani. Matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kos-kosannya, menerangi ruangan yang selama ini terasa pengap dan penuh kegelapan. Setelah ritual penetralan oleh Pak Surya di Cempaka kemarin, Gani merasa seperti terlahir kembali. Tubuhnya masih lemas, efek dari pingsan singkat selama ritual, tapi kepalanya terasa lebih jernih, seperti kabut yang selama ini menyelimuti pikirannya perlahan sirna. Ia duduk di tikar pandan, menatap botol air yang diberikan Pak Surya untuk mandi malam tadi. Aroma kemenyan dari ritual kemarin masih samar tercium di ingatannya, bercampur dengan perasaan lega yang tidak bisa ia jelaskan. Malam sebelumnya sesuai petunjuk Pak Surya, Gani mandi dengan air yang telah didoakan itu. Saat air dingin menyentuh kulitnya, ia merasa seperti ada beban yang luruh dari pundaknya. Suara bruk-bruk yang selama ini mengganggu dari atap kos-kosannya tidak lagi terdengar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia tidur nyenyak tanpa mimpi buruk tentang tali gaib atau bayang-bayang perempuan yang menyeramkan. Pagi ini saat ia bangun, wajah indah tidak lagi memenuhi pikirannya seperti sebelumnya. "Alhamdulillah," gumamnya, mengusap wajah dengan tangan yang masih gemetar karena kelelahan. Gani mengambil ponselnya berniat menghubungi Tony untuk mengabari perkembangan. Namun saat layar menyala, ia melihat pesan baru dari nomor tidak dikenal. "Mas Gani, kenapa kamu jauhin aku? Aku cuma mau ketemu." Suara indah dalam pesan suara itu masih manis, tapi kini terasa dingin, seperti angin malam yang menusuk tulang. Gani buru-buru menghapus pesan itu mengingat peringatan Pak Surya. "Jangan hubungi dia lagi, atau ilmunya bisa balik." Dengan tekad baru ia memblokir nomor itu dan menghapus semua kontak indah dari ponselnya. Berharap itu akan menjadi langkah terakhir untuk memutus ikatan gaib. Di luar, suara azan zuhur berkumandang dari masjid kecil di ujung gang. Gani mengambil wudhu, lalu sholat dengan khusyuk yang sudah lama tidak ia rasakan. Setelah sholat ia duduk di teras kos, menyeruput teh manis sambil menatap langit yang kini mulai cerah. Pikirannya melayang ke Rina dan Ardi, rasa bersalah menyeruak, mengingat bagaimana ia mengabaikan keluarganya demi Indah. "Aku harus perbaiki semuanya." Meski ia tahu itu tidak akan mudah, Rina sudah mengajukan gugatan cerai dan Ardi mungkin tidak lagi melihatnya sebagai ayah yang dulu selalu menyanyikan lagu anak-anak saat mengantar ke sekolah. Siang itu Gani menghubungi Tony.
yang langsung antusias mendengar kabar baik. Gan, alhamdulillah. Kamu kelihatan beda loh. Suaramu gak kayak orang putus asa lagi, kata Tony di ujung telepon. Gani tersenyum kecil. Iya Ton, Pak Surya benar-benar membantu. Aku gak tahu caranya, tapi rasanya kayak beban besar lepas dari pundakku. Tony menyarankan agar Gani mulai menyusun hidupnya kembali, mungkin dengan mencoba menghubungi Rina atau kembali bekerja di tambang setelah suspensinya selesai. Sore itu Gani memutuskan untuk ke rumah orang tua Rina yang tidak jauh dari Semeru. Dengan motor pinjaman dari Tony, ia melaju melewati sawah hijau dan jalanan beraspal yang masih basah akibat hujan semalam. Di depan rumah kayu sederhana, ia melihat Ardi bermain di halaman, memukul bola plastik dengan tongkat. Hati Gani mencelos melihat anaknya, tapi ia ragu untuk mendekat. Rina muncul di pintu, wajahnya kaku saat melihat Gani. Ada apa mas? Tanyanya nadanya dingin. Dek, aku tahu aku salah. Aku gak bisa jelasin semuanya, tapi aku udah lepas dari sesuatu yang bikin aku lupa sama kalian, kata Gani, suaranya penuh penyesalan. Rina menatapnya lama, matanya berkaca-kaca, tapi penuh kewaspadaan. Mas, kamu udah hancurin hati aku sama Ardi. Kalau cuma omong doang, aku gak percaya lagi. Gani mengangguk, tahu bahwa kata-kata tidak cukup. Aku akan buktikan, Dek. Aku mau jadi Gani yang dulu lagi, janjinya, meski ia tahu perjalanan itu akan panjang. Kembali ke kos, Gani mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia menghubungi kantor tambang untuk menanyakan kemungkinan kembali bekerja setelah suspensi. Dengan sisa uang yang ia pinjam dari Tony, ia mulai mencari pekerjaan sampingan, bertekad untuk tidak lagi bergantung pada orang lain. Di malam yang sunyi tanpa suara aneh dari atap, Gani merasa ada cahaya baru dalam hidupnya. Namun di sudut hatinya, ia tahu bahwa bayang-bayang masa lalu masih ada, dan peringatan Pak Surya tentang Indah yang terikat dengan kodam mengerikan membuatnya waspada. Ia berdoa agar tidak lagi tergoda dan agar keluarganya bisa memaafkannya suatu hari nanti. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.